Kultivasi Dewi. Bab 360. Sedarah. Pria yang sangat mirip dengan Jian Heng itu menoleh ke belakang. Fang Yin menahan nafasnya untuk menyambut beberapa kemungkinan tentang siapa pria itu. Terlepas orang itu Jian Heng atau bukan, hatinya terasa sangat kacau dengan kehadirannya. Dari hawa tubuhnya dia bukanlah Kak Heng, tetapi pakaiannya membuat aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku melihat Kak Heng ada di mana-mana. Selamat malam, Yang Mulia. Sapa pria itu memberi hormat. Selamat malam, Huan Ran, jawab Fang Yin gugup. Huan Ran mengenakan pakaian yang dihadiahkan oleh Jian Heng saat mereka tinggal di Gunung Perak. Mereka berteman akrab dan sering berlatih bersama selama tinggal di sana. Maaf, mengganggu Anda malam-malam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk Anda. Tangan Huan Ran mengeluarkan beberapa buku dan gulungan berisi rekapitulasi pengeluaran dan perencanaan dalam pemerintahan. Fang Yin menunjuknya menjadi Perdana Menteri. Meskipun Huan Ran awalnya menolak, tetapi ketika melihat Fang Yin begitu kesulitan menangani pemerintahan seorang diri, dia akhirnya menerimanya. Dengan pekerjaannya yang sekarang, Huan Ran berharap dia bisa sejajar dan pantas untuk Daxia. Kedepannya, saat pemerintahan Fang Yin sudah stabil, dia ingin menikahinya dan membawanya tinggal di istana. Aku akan memeriksanya malam ini juga. Kamu akan tahu hasilnya besok. Huan Ran mengangguk lalu meminta diri untuk kembali ke kediamannya. Malam telah larut, dia tidak ingin mengganggu Fang Yin lagi. Dia masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Setelah kepergian Huan Ran, Fang Yin kembali sendiri. Banyak hal yang harus diselesaikannya mengingat pembentukan pemerintahan yang baru belum sepenuhnya selesai. Untuk urusan penyeleksian prajurit dan pengawal, dia mempercayakannya pada kedua kakek dan neneknya. Pemilihan raja-raja kecil belum dilakukan mengingat semua pemerintahan pusat belum terbentuk secara sempurna. Seluruh negara bagian tetap mendapatkan perhatian dari Fang Yin meskipun belum memiliki pemimpin yang sah. Dia meminta Guan Xing, Acong dan Tian Feng untuk pergi berkeliling dan memastikan keamanan penduduk. Mereka sangat senang dan antusias menerima pemimpin baru yang berkuasa. Selama ini pemerintah seakan mencekik mereka dengan pajak dan upeti yang tinggi untuk kerajaan. Kedepannya, Fang Yin akan mengawasi aktivitas pemerintahan hingga ke wilayah yang paling bawah. Mengingat banyaknya potensi yang belum digali di daerah-daerah, Fang Yin membuat peta lokasi dan menandai lokasi-lokasi tertentu yang menjadi targetnya. Dengan begitu dia berharap bisa mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada di seluruh wilayah kekuasaan benua timur. Rasanya kepalaku sakit sekali. Ternyata menjadi seorang kepala pemerintahan tidaklah mudah. Setelah menikah aku ingin menyerahkan semua tugas ini pada Kak Heng saja. Fang Yin meletakkan penanya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tubuhnya terasa kaku. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas lalu menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri untuk melakukan perenggangan. Setelah merasa lebih baik, Fang Yin merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Malam sudah sangat larut sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk berpindah ke alam mimpi. Di alam bawah sadarnya tubuh Fang Yin seperti terjebak di dalam sebuah ruang yang gelap. Matanya tidak bisa menjangkau apapun. Kakinya berjalan perlahan menapaki permukaan tanah yang terjal dan sedikit licin.
Suara titik-titik air yang memantul membuatnya berpikir jika dirinya saat ini sedang berada di dalam goa. Udara lembab terhirup dan tersimpan di dalam rongga paru-parunya. Kedua tangan Fang Yin mencoba menggapai dinding yang mungkin ada di sampingnya tetapi tidak menemukan sesuatu apapun. Jika aku tidak memiliki keberanian mungkin saat ini aku merasa sangat kacau. Fang Yin mencoba untuk mengeluarkan Qi dari dalam tubuhnya tetapi tidak berhasil. Dia mengulanginya hingga beberapa kali tetapi hasilnya tetap sama. Sial. Tempat apa ini? Mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatanku di sini? Fang Yin terus mencobanya meskipun hasilnya hanyalah sebuah kesia-siaan. Terpaksa Fang Yin melanjutkan langkah untuk menemukan jalan keluar. Sesekali dia berhenti untuk merasakan udara yang masuk ke tempat ini untuk menentukan arah masuknya. Dengan begitu dia bisa menemukan celah ataupun mulut goa. Langkah kaki Fang Yin melambat saat merasakan hawa kehidupan di sekitarnya. Sepertinya dia semakin jauh terjebak ke kedalaman. Untuk melindungi dirinya Fang Yin mencoba mengeluarkan pedang dari dalam cincin penyimpanannya. Pedang itu muncul di tangannya. Senyum tersungging di wajahnya. Setidaknya ada harapan untuk bertahan dengan semua barang yang tersimpan di sana. Hawa kehidupan semakin dekat seiring langkah Fang Yin yang semakin mendekatinya. Kewaspadaannya meningkat. Segala sesuatu bisa terjadi di luar rencananya. Sepasang mata yang tampak begitu besar menyala di dalam kegelapan. Jaraknya kurang dari 50 langkah dari tempatnya berdiri sekarang. Mata itu bergerak ke atas menandakan tubuhnya yang terbangun dari tidurnya. Aroma nafas memenuhi ruangan goa hingga sebuah bunga api menyala menerangi ruang gelap itu. Tubuh Fang Yin bergetar ketika cahaya api itu membuat tubuhnya terlihat oleh sepasang mata milik naga yang terbangun. Sepertinya naga itu sangat marah dan merasa terusik dengan kehadirannya. Terlambat untuk mundur dan tidak mungkin baginya untuk melangkah maju tanpa perhitungan. Hingga semburan api kembali keluar dari mulut naga, Fang Yin belum bisa menguasai keadaan di sekitarnya. Tubuhnya melompat untuk menghindar dengan sisa kemampuan yang dimilikinya. Beruntung Fang Yin telah melewati banyak latihan fisik tanpa menggunakan Qi sehingga tubuhnya mampu menghindar dengan cepat dari semburan api. Dengan cahaya dari api itu Fang Yin bisa melihat dengan jelas jalanan yang mungkin bisa membawanya keluar dari sana. Namun, naga itu tidak tinggal diam dan terus mengejarnya dengan penuh dendam. Konsentrasi Fang Yin terpecah di mana dia harus menghindari semburan api dan mencari jalan keluar. Di balik kesulitan ini, cahaya api membantunya menemukan jalan yang membawanya keluar dari tempat yang gelap. Secercah cahaya mulai terlihat di kejauhan. Kini Fang Yin semakin yakin dengan langkahnya dan bergerak dengan cepat menuju ujung goa. Meskipun dia tidak tahu seperti apa jalan di depannya tetapi dirinya tidak harus merasa terpanggang di dalam goa yang sempit. Di luar dugaan, keadaan di luar lebih sulit ketimbang di dalam goa. Fang Yin harus dihadapkan pada kesulitan yang lebih menantang. Di sekelilingnya adalah jurang yang curam dengan bebatuan terjal. Jika tidak berhati-hati, maka dirinya akan tergelincir dan jatuh ke jurang yang tidak terlihat dasarnya saking terlalu dalam. Bebatuan yang terjatuh tidak terdengar menyentuh dasar. Kabut putih menutupi dasar jurang menandakan dirinya kini berada dalam ketinggian. Aku merasa jika ini bukanlah dunia manusia. Mungkin saja aku sedang berada di dimensi lain.
Kedua tangan Fang Yin berpegangan kuat pada dinding tebing dengan salah satunya memegang pedang. Naga yang mengejarnya berusaha keluar dari dalam gua dengan menggerakkan tubuhnya yang besar. Besar tubuhnya tidak dapat melewati mulut gua yang memiliki ukuran lebih kecil. Sebelum naga itu bisa keluar, Fang Yin segera mengambil langkah untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia tidak bisa tinggal diam mengingat saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kondisi tebing yang tidak beraturan membuat Fang Yin harus bersusah payah bergerak meninggalkan tempat itu. Tangannya tergores oleh bebatuan yang runcing. Darah bercampur keringat menetes dari tubuhnya. Puncak tebing sudah terlihat dan sedikit lagi bisa digapainya. Namun, tiba-tiba seseorang menginjak tangannya. Wajahnya sangat mirip dengan dirinya tetapi dia adalah seorang pria. Siapa kamu? Fang Yin terkejut sekaligus merasa takut. Kakinya berusaha menahan tubuhnya mengingat tangan yang menjadi tumpuan diinjak dengan kuat oleh orang itu. Hahaha. Tidak ada yang tahu siapa diriku karena ayahmu menelantarkan aku dan ibuku. Mungkin dia tidak pernah menganggap aku sebagai putranya. Ucapan pria itu membuatnya terhenyak. Dia tidak menyangka jika dirinya masih memiliki seorang saudara lagi selain kedua kakaknya. Semua hal mengejutkan ini serasa seperti petir yang menyambar-nyambar di atas kepalanya. Jika kamu memang benar saudaraku, seharusnya kamu bicara baik-baik padaku bukan malah menyerangku seperti ini. Apakah kamu akan merasa puas jika melihatku mati? Oh, iya. Bagaimana mungkin seorang pengecut akan mengerti hal ini? Fang Yin berbicara dengan setengah mengejek agar pria itu terpancing. Benar saja. Pria itu melepaskan pijakan kakinya dan menarik tubuh Fang Yin ke atas tebing dengan energinya. Keduanya kini berdiri dengan saling berhadapan. Aku di mana sekarang? Tanya Fang Yin tanpa rasa takut. Matanya terus mengamati penampilan pria yang memiliki penampilan yang sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya. Di kepalanya terdapat tanduk kecil yang bercabang menyembul di kedua sisi kepalanya. Pupil matanya berwarna kekuningan dengan rambut yang berwarna hitam legam lurus panjang. Kamu berada di dalam dimensi alam bawah. Aku adalah keturunan langsung dari Kaisar Gu, dari seorang ibu yang melahirkanku. Ibuku adalah binatang roh naga yang telah bertransformasi menjadi manusia. Berita ini terdengar sangat mengejutkan bagi Fang Yin tetapi dia berusaha untuk bersikap tenang. Kebenaran dari berita ini masih diragukan karena di dalam silsilah keluarganya Kaisar Gu hanya memiliki 4 orang istri yang diakui secara sah. Apakah kamu tahu jika ayahku telah meninggal 10 tahun yang lalu? Tanya Fang Yin. Pria itu terperanjat mendengar ucapan Fang Yin. Mungkin dia berpikir jika saat ini Kaisar Gu masih hidup dan berkuasa di Kekaisaran Benua Timur. Ibuku telah menyegelku di tempat ini sehingga aku tidak bisa keluar dari sini. Aku tidak bisa memeriksa keadaan di dunia manusia. Selama hidupku, aku tinggal di dimensi ini bersama ribuan naga dan hidup di tengah-tengah mereka. Keterkejutan Fang Yin belum menghilang tetapi dia mencoba untuk berdamai dengan kenyataan. Perlahan dia berjalan mendekati pria itu meskipun sikapnya masih terlihat begitu dingin padanya. Sorot matanya belum menyiratkan bahwa mereka telah berdamai. Bolehkah aku bertemu dengan ibumu? Tanya Fang Yin dengan suara yang lembut. Pria itu menggeleng. Hatinya merasa buruk ketika mengingat ibunya.
Sudah hampir 1 tahun ibunya meninggal karena kehilangan seluruh kekuatannya. Seseorang dari alam bawah berhasil masuk ke dimensi ini dan mengacaukan wilayah ini. Demi menyelamatkan dimensi ini, ibu dari pria itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan musuh. Ibuku telah mati setahun yang lalu. Wajah pria itu terlihat murung. Dia kemudian menceritakan secara sekilas tentang apa yang terjadi. Kejadian menyedihkan yang membuatnya terpuruk hingga dia berhasil menguasai ilmu terlarang yang membawa Fang Yin ke sana. Namaku Gu Fang Yin. Keluargaku biasa memanggilku Yiner. Kamu juga bisa memanggilku seperti itu jika kamu mau. Fang Yin mencoba bersikap baik pada pria itu. Melihat wajahnya yang begitu sedih dengan sorot matanya yang sayu, dia mulai yakin jika apa yang diucapkannya tidak mengandung kebohongan. Aku Cao Ahlin. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana caraku membawamu ke sini? Tanya Cao Ahlin. Nama ini terdengar aneh bagi Fang Yin, tetapi dia tidak berani berkomentar macam-macam. Suasana tegang baru saja mereda. Dia tidak ingin menyinggung kakaknya itu dan membuatnya kembali tersulut dendam. Dari semua putra Kaisar Gu, akulah yang paling muda. Aku juga memiliki 2 orang kakak laki-laki selain dirimu dan aku satu-satunya wanita. Cao Ahlin merasa heran. Ilmu terlarang yang digunakannya seharusnya membawa serta 2 saudaranya yang lain. Dia merasa ada yang salah karena hanya Fang Yin saja yang datang ke sana. Aku berpikir dengan menculik saudaraku, ayah akan datang ke tempat ini untuk menjemput mereka. Ternyata ayah sudah mati juga. Lalu mengapa kedua saudara laki-lakiku tidak datang ke tempat ini? Apakah aku melakukan kesalahan saat menggunakan teknik terlarang itu? Cao Ahlin bertanya-tanya dalam hati. Seperti mengetahui apa yang ada di kepala Cao Ahlin, Fang Yin segera menceritakan pembantaian yang terjadi 10 tahun lalu. Segala hal buruk yang menimpanya diceritakan secara gamblang olehnya. Fang Yin mengatakan jika dirinya juga mengalami penderitaan yang sama dengannya. Lebih dari 10 tahun dia berjuang untuk menjadi kuat demi mendapatkan kembali kekuasaan ayahnya. Cao Ahlin ternganga mendengar cerita Fang Yin, tetapi rasa sakit hati masih berkuasa. Selama lebih dari 30 tahun dia hidup terkurung di dalam dimensi ini. Dia mengetahui cerita tentang dunia manusia dari binatang roh naga yang menyerap esensi energi dari alam manusia. Aku tidak peduli dengan perjuanganmu. Terserah dengan alam manusia dan benua timurmu. Kamu tetap harus tinggal di sini dan tahu rasanya bagaimana tinggal di dimensi yang tertutup dari dunia luar. Cao Ahlin berbalik memunggungi Fang Yin. Entah apa yang terlintas di pikirannya hingga dia ingin membawa serta Fang Yin tinggal di dimensi asing yang dipenuhi oleh binatang roh naga. Tunggu, kakak. Aku baru saja memimpin Kekaisaran Benua Timur. Banyak hal yang sedang aku perbaiki dari pemerintahan yang carut-marut sebelumnya. Kumohon izinkan aku pulang. Fang Yin memohon pada Cao Ahlin. Teknik rahasia yang digunakan oleh Cao Ahlin mempengaruhinya menjadi jahat. Dia menumpahkan darahnya untuk menarik orang yang sedarah dengannya. Kekuatan Fang Yin berada di dalam kekuasaannya. Tanpa izin darinya pun Fang Yin tidak akan bisa kembali ke alam manusia. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukannya adalah membatalkan perjanjian darah yang telah dibuat oleh Cao Ahlin atau membunuhnya. Cao Ahlin menghentikan langkahnya lalu kembali menatap Fang Yin dengan tubuh yang masih dalam posisi yang sama.
Hanya kepalanya saja yang menoleh dan menatap Fang Yin dengan sebelah mata. Aku tidak peduli. Kamu harus tahu seperti apa kehidupanku di dimensi ini. Selamanya kamu juga harus tinggal dan merasakan penderitaan yang aku mau tidak mau harus aku terima. Sepertinya keadaanku akan semakin sulit jika aku melawannya. Mungkin untuk sementara waktu aku harus bersabar. Semoga saja keadaan ini tidak akan berlangsung lama dan aku bisa kembali ke dunia manusia dengan segera. Fang Yin berjalan mengikuti Cao Ahlin melewati puncak tebing dengan kedua sisi yang berbatasan langsung dengan jurang yang dalam. Di hadapan mereka ada sebuah tangga berpagar ukiran batu menyerupai naga. Tangga itu menjulang ke atas dengan panjang yang tak terbatas. Beberapa bagian tertutup oleh awan putih yang membuatnya semakin samar. Fang Yin merasa jika pemandangan ini adalah ilusi mata. Namun, Cao Ahlin terlihat sangat santai dan berjalan mendaki mengikuti tangga. Kak Lin, kita akan kemana? Tanya Fang Yin merasa sudah sangat lelah karena mereka telah berjalan terlalu lama. Cao Ahlin tersenyum jahat dengan samar. Dia memang sengaja membuat Fang Yin kelelahan agar rasa sakit hatinya sedikit terobati. Sudah sangat lama dia menantikan saat-saat seperti ini. Sesekali terlihat naga terbang melintas di sekitar mereka dengan gerakan berkelebat. Mereka terlihat menghormati Cao Ahlin dan tidak berani mengganggunya. Pemandangan ini membuat Fang Yin begitu takjub. Dia merasa sedang melihat perayaan festival naga. Diamlah. Semakin kamu banyak berbicara maka kita akan semakin lama sampai di kediamanku. Ucapan Cao Ahlin membuat Fang Yin mengerutkan keningnya. Dia mulai merasa kakaknya mengerjai dirinya. Oh, rupanya kamu mengerjai diriku. Sepertinya aku harus mengerjaimu balik. Aku ingin tahu apakah sikapmu benar-benar buruk dan tidak mempedulikan aku. Aku ingin tahu apakah ikatan darah di antara kita membuatmu memperhatikanku. Fang Yin tersenyum jahil. Kakinya berpura-pura tersandung dan terhuyung hampir jatuh. Fang Yin berusaha menahan kesenangannya dengan bertumpu pada ujung kaki yang tersisa tetapi Cao Ahlin tidak menyadarinya. Sia-sia sudah kepura-puraan yang dilakukannya. Tubuh Fang Yin benar-benar jatuh dan membuatnya berteriak. Perasaan kesal menghilangkan konsentrasinya hingga dia tidak mampu bertahan di atas tangga. Cao Ahlin melompat menyusul Fang Yin karena dia tahu jika adiknya itu dalam bahaya. Dia menyegel kekuatannya. Tanpa itu Fang Yin tidak mungkin bisa terbang dan kembali dengan selamat. Bisa saja binatang roh naga buas memangsanya karena mereka belum tahu jika dirinya adalah adik seayahnya. Tubuh Fang Yin meluncur dengan cepat terjun bebas ke lembah tanpa dasar. Gravitasi di dimensi itu sepertinya lebih besar dari gravitasi di alam manusia. Saat Fang Yin mulai pasrah, Yang Hui muncul dan menyelamatkannya. Kekuatannya terpisah dengan Fang Yin sehingga masih bisa bertahan. Di dimensi naga dirinya juga mampu mengambil esensi energi dari alam di sekelilingnya. Bahkan dia memiliki kekuatan di atas seluruh binatang roh yang tinggal di dimensi itu. Yang Hui meraung dengan keras menunjukkan kemarahannya. Melihat tubuh Fang Yin tidak berdaya dia menariknya untuk menyatu dengannya. Cao Ahlin terkejut saat melihat perubahan Fang Yin yang telah bertransformasi menjadi naga. Dia baru tahu jika adiknya itu juga memiliki roh pendamping yang menyatu di tubuhnya. Sorot mata Yang Hui menyiratkan dendam. Mulutnya menyemburkan api yang berwarna hitam dan membakar awan menjadi nyala gelap.
Kemampuan ini membuat Cao Ahlin semakin terperanjat. Dia tidak menyangka api yang sangat langka itu dimiliki oleh adiknya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Cao Ahlin pada Yang Hui. "Aku adalah Dewi Naga. Kamu salah besar telah menyinggungku. Saat jiwa kami bersatu maka tidak ada lawan yang akan kubiarkan pergi dengan selamat." Sifat Yang Hui berimbang dengan sifat Cao Ahlin. Mereka sama-sama memiliki sifat kejam dan sombong. Bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Keduanya tidak bisa menahan dirinya untuk bertarung. Cao Ahlin merubah wujudnya menjadi seekor naga berwarna putih untuk mengimbangi serangan Yang Hui. Mereka bergerak dengan cepat di langit dan terlihat sebagai kilat cahaya berwarna putih dan emas. Dua cahaya itu menyemburkan energi sesuai dengan elemen Qi yang mereka miliki. Cahaya energi yang saling beradu menghasilkan ledakan-ledakan kecil yang menyala di langit. Yang Hui merasa jika Cao Ahlin adalah ancaman sehingga dia menyerangnya dengan serius. Selain menggunakan Qi, Yang Hui juga melakukan serangan langsung. Cakaran dan sabetan ekornya berhasil melukai Cao Ahlin. Ketinggian membawa mereka memasuki wilayah yang berada di puncak tangga. Tubuh Cao Ahlin berubah menjadi manusia dan terpelanting jatuh di atas sebuah pelataran. Pelataran itu merupakan halaman sebuah istana yang cukup megah. Yang Hui tidak ingin melepaskan Cao Ahlin meskipun dia sudah tidak berdaya. Tubuhnya bergerak dengan cepat untuk mencabik-cabik tubuh Cao Ahlin. Saat cakar Yang Hui hampir menyentuh tubuh Cao Ahlin, Fang Yin tersadar. "Yang Hui, hentikan!" pekik Fang Yin. Seruan Fang Yin menghentikan Yang Hui. Meskipun saat ini Fang Yin melemah, dia tetap harus mematuhi perintahnya. Kedudukannya sebagai pemilik tubuh nyata lebih tinggi darinya. "Baik Yang Mulia." Yang Hui mulai mengendurkan kewaspadaannya. Dia sangat tahu seperti apa sifat Fang Yin yang penuh perhitungan. Seringkali dia bersikap lebih kejam darinya. "Mengapa kamu tidak membiarkan dia membunuhku? Bukankah kamu bisa bebas setelah aku mati?" Cao Ahlin memegangi dadanya menahan nyeri. Di sudut bibirnya terlihat darah segar yang keluar. Fang Yin melepaskan dirinya dari tubuh Yang Hui dan mengambil kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Dia melangkah mendekati Cao Ahlin. "Kamu adalah kakakku. Pada orang lain mungkin aku bisa berbuat kejam, tapi tidak padamu. Seharusnya kamu menolongku saat aku tergelincir tapi kamu membiarkannya. Walaupun kamu begitu kejam, aku tidak akan membalasnya dengan hal yang sama." Cao Ahlin menatap Fang Yin sejurus. Ada kesalahpahaman di sini tetapi dia tidak memiliki bukti untuk menjelaskannya. Dia juga bukan orang yang pandai bicara. Sebelum Yang Hui datang menyelamatkan Fang Yin, dia berusaha untuk mengejar untuk menolongnya. Namun, saat mencapainya Fang Yin telah diselamatkan oleh Yang Hui dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Sudah, lupakan. Aku tidak mempermasalahkannya lagi. Sekarang tujuanku hanyalah ingin berdamai denganmu. Jika aku keluar dari sini maka aku ingin kamu yang memberikan jalan keluar, bukan karena aku yang memaksamu." Cao Ahlin masih terdiam. Yang Hui masih terus berdiri di belakang Fang Yin untuk menjaganya. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk kembali terjadi. Binatang roh yang mencoba mendekat segera berbalik arah ketika mereka melihat Yang Hui. "Iner, mungkin ini sudah sangat terlambat tapi aku ingin meminta maaf padamu. Sejujurnya aku tidak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkanmu dari sini.
Ucapan Chow Ahlin membuat Fang Yin terbelalak. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku ya. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 359. Berpisah sementara. Episode berikutnya. Kekuatan jiwa asing. Fang Yin berpikir keluarganya pasti sangat khawatir padanya. Mereka pasti mencarinya ke seluruh sudut istana dan berpikir jika dirinya pergi untuk melakukan sesuatu hal yang rahasia. Alam dimensi Chow Ahlin telah menampakkan situasi yang berbeda. Hari berganti begitu cepat dan Fang Yin tidak bisa melakukan apapun di sana. Chow Ahlin sendiri sedang berkultivasi untuk memulihkan dirinya yang sedang terluka parah setelah bertarung dengan Yang Hui. 3 hari 3 malam telah berlalu tetapi dia belum juga terbangun dari semedinya. Suasana hati Fang Yin memburuk. Dia merasa sangat frustasi berada di dimensi asing yang mengurungnya. Ingin rasanya dia mengobrak-abrik istana Chow Ahlin untuk meluapkan kemarahannya tetapi dia tahan. Aku benar-benar merasa menjadi orang yang tidak berguna. Jangan bilang aku akan terkurung di sini selamanya. Fang Yin mengeratkan gigi-giginya dan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ada beberapa pohon yang tumbuh di sekitar tempatnya berdiri dan juga beberapa bongkah batu yang menjulang tinggi. Mereka hanyalah benda mati yang tidak berperasaan tetapi Fang Yin meluapkan semua kekesalannya pada mereka. Walaupun tanpa ki, Fang Yin tidak bisa dianggap lemah. Bebatuan itu runtuh oleh pukulan dan tendangannya. Tidak puas dengan bongkahan batu kecil, dia menuju ke batu besar yang menjulang di hadapannya. Fang Yin mengira jika batu itu adalah batu biasa seperti yang dihancurkan sebelumnya. Tangannya mengepal dengan kuat lalu mengayun ke arah batu. Tanpa diduga batu itu berubah menjadi sebuah simbol mantra yang bersinar kebiruan. Tubuh Fang Yin terdorong ke belakang hingga terhempas beberapa kaki dari tempatnya semula. Darah segar menyembur dari mulutnya menandakan dia mengalami luka dalam yang cukup serius. Segel itu memiliki energi kuat yang terus menekan tubuhnya dan membuatnya sulit untuk kembali bangkit. Segel apa ini? Aku merasa jika segel ini merupakan segel perjanjian darah yang dibuat oleh Chow Ahlin. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu dan mengambil kekuatanku kembali. Fang Yin berusaha untuk berkonsentrasi membuat segel tanpa aliran ki. Kemungkinan berhasil sangat kecil tetapi Fang Yin tidak ingin selamanya terjebak di tempat itu. Tangannya melakukan gerakan misterius yang hanya diketahui olehnya saja. Sebelum segel di tangannya terbentuk, Fang Yin merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Semuanya seakan terhenti. Tubuhnya seperti tertarik ke dalam alam kekosongan di kedalaman jiwanya. Fang Yin merasa berdiri di tempat dia berada sebelumnya dengan situasi yang sedikit berbeda. Keadaan di sekelilingnya masih ditumbuhi pepohonan besar dan lingkungan yang asri. Jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Banyak sekali binatang roh naga yang lalu lalang di hadapannya tetapi mereka seperti tidak melihat keberadaannya. Fang Yin berjalan mengikuti kemana naga yang bertransformasi menjadi manusia itu berjalan. Wajah mereka memiliki kemiripan dengan Chow Ahlin dengan ciri fisik yang tidak jauh beda. Mereka berkumpul di halaman istana yang ditempati oleh Chow Ahlin.
Fang Yin mencoba mencari-cari di mana keberadaan Cao Ahlin tetapi tidak terlihat walaupun hanya bayangannya saja. Langkah kaki Fang Yin melambat mengingat dirinya sedang dikelilingi oleh puluhan binatang roh yang telah bertransformasi menjadi manusia. Fang Yin bisa melihat tetapi mereka tidak bisa melihat dirinya. Seorang wanita cantik duduk di atas singgasananya. Dek. Jantung Fang Yin berdegup tak menentu saat wanita di hadapannya itu menatapnya tajam. Jantungnya seakan ingin lepas dari tempatnya ketika mereka beradu pandang. Meskipun ini adalah sebuah gambaran tetapi dia merasa keadaan yang dialaminya adalah nyata. Wanita yang sejak tadi memperhatikannya melangkah mendekatinya. Perangainya sangat dingin seperti seorang yang selalu acuh. Fang Yin semakin dibuat gemetar oleh sikapnya yang misterius. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku, ya. Semoga berkenan mampir, terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 360. Sedarah. Episode berikutnya. Bab 362. Bukan Gong Kim. Fang Yin tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya pasrah ketika perempuan asing itu mendekatinya. Bahkan mulutnya pun sulit digerakkan untuk bertanya. Wanita asing berdiri di depan Fang Yin dalam jarak yang cukup dekat. Mata dinginnya terus menatap tajam dengan pupil yang membesar. Putri Kaisar Gu, panggilnya. Ucapannya terdengar mengejutkan bagi Fang Yin. Mereka baru saja bertemu tetapi dia langsung mengenalinya sebagai putri dari Kaisar Gu. Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini kecuali kamu membawa serta diriku. Aku adalah kekuatan jiwa Gong Kim. Fang Yin tidak lantas percaya dengan semua yang dikatakan oleh Gong Kim. Aura energi di tubuhnya memiliki jenis yang berbeda dengan aura yang dimiliki oleh Cao Ahlin. Ini berarti jika dia bukan berasal dari binatang roh naga. Gong Kim mengarahkan dua jarinya ke arah Fang Yin. Sebuah tekanan energi membuat Fang Yin mampu menggerakkan lehernya. Lidah dan mulutnya juga bisa berfungsi dengan normal. Siapa kamu sebenarnya? Meskipun kamu hanya kekuatan jiwa, aku bisa mengenali jejak energimu dengan baik. Kamu tidak memiliki aura seperti yang dimiliki oleh Cao Ahlin. Fang Yin menatap Gong Kim dengan tatapan tegasnya. Hahaha. Gong Kim tertawa dengan lantang hingga menampakkan gigi-giginya. Mendadak wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Wujudnya berubah menjadi siluman yang memiliki tanduk dan gigi-gigi yang sangat runcing dan tajam. Dari balik punggungnya terlihat ekor berwarna coklat kemerahan bergerak-gerak melambai. Siluman rubah. Pekik Fang Yin setelah menyadari siapa orang yang ada di hadapannya itu. Siluman ini pasti yang menjebak Cao Ahlin dengan teknik terlarang itu. Kakak bodohku itu pasti tidak tahu jika perjanjian darah hanyalah akal-akalan dari siluman ini untuk membebaskan diri dari segel ini. Tidak. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus menghabisi siluman ini apapun resikonya. Fang Yin memasang sikap waspada. Siluman rubah yang menyamar sebagai Gong Kim melompat ke udara. Dia terus tertawa mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Ekornya terlihat terus tumbuh hingga berjumlah 5 buah. Kekuatan Fang Yin terserap sebagian oleh siluman rubah dan sebagian lain terikat di dalam segel.
Satu-satunya kekuatan yang bisa diandalkan adalah kekuatan milik Yang Hui, tetapi dia tidak ingin gegabah dan menggunakannya sembarangan. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Mengapa kamu menyandera begitu banyak jiwa binatang roh yang tinggal di dimensi ini? Fang Yin menoleh ke sekeliling tempat itu dan mendapati banyak sekali jiwa binatang roh di sekelilingnya. Mereka adalah mainanku, jika aku lapar aku akan memakan jiwa mereka, jujur siluman rubah. Picik, seru Fang Yin dengan wajah penuh amarah. Bisa dibilang dia juga membunuh binatang roh, tetapi dia tidak untuk diperdaya dan dimakan. Selama ini Yang Hui hidup sebagai partner dan binatang roh sebelumnya juga menyatu dengannya. Kamu juga memiliki energi lain di tubuhmu. Apakah itu tidak picik? Oh, jadi kamu bisa merasakan keberadaan jejak energi di tubuhku. Aku menyatu dengan binatang roh yang kutaklukkan, bukan memakan mereka. Sampai saat ini mereka masih bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa pengaruhku. Aku tidak pernah mereka dan hanya menggunakan kekuatannya untuk membantu kesulitanku. Fang Yin tidak terima dia disamakan dengannya. Siluman rubah tidak mendengarkan ucapan Fang Yin dan hanya menilai semua ucapannya sebagai ocehan tak berguna. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Fang Yin tidak jauh beda dengan apa yang dia lakukan. Sudahlah. Simpan saja amarahmu itu. Mari kita bekerja sama dan kita kuasai dunia dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan terlalu keras kepala, Yiner. Siluman rubah mencoba bernegosiasi. Meskipun aku pembunuh dan memiliki sifat yang kejam, aku tidak suka memakan jiwa-jiwa mereka. Esensi energi yang diambil dari kristal roh sudah lebih dari cukup. Sekarang keluarkan aku dari sini atau... Fang Yin tidak melanjutkan perkataannya mengingat saat ini dirinya memiliki kemampuan jauh di bawah siluman rubah. Siluman rubah bersikap santai seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Jika tidak bisa dengan cara halus maka dia akan memaksa Fang Yin untuk merelakan tubuhnya untuk ditempati. Siluman rubah mengulurkan tangannya ke arah Fang Yin untuk mencekiknya. Gerakannya begitu cepat untuk mengimbangi gerakan Fang Yin yang bergerak untuk menghindar. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh keduanya selain bertarung dengan sengit. Fang Yin bertarung dengan seluruh kemampuannya. Tanpa bantuan Yang Hui dirinya masih bisa bertahan hingga beberapa saat. Melihat Fang Yin tidak menyerah, siluman rubah terus mendesaknya dengan mengerahkan kemampuannya. Dia benar-benar ingin memperbudak Fang Yin dengan masuk ke dalam tubuhnya. Serangannya yang bertubi-tubi akhirnya membuat Fang Yin terhempas membentur batu besar. Meskipun tubuhnya menghantam batu dengan begitu kuat tetapi dia masih bisa bertahan. Dengan susah payah dia bangkit dan mempertahankan kesadarannya. Siluman rubah tertawa senang ketika melihat Fang Yin benar-benar tidak berdaya. Sorot matanya menyiratkan dendam dan kebencian. Entah apa yang telah dilaluinya hingga membuatnya seperti itu. Tuan Putri, aku akan membantumu, seru Yang Hui. Tidak Yang Hui, apapun yang terjadi kamu harus tetap bertahan dan menguasai tubuhku. Jangan biarkan rubah iblis ini menang. Aku memang sengaja mengalah. Setelah dia masuk ke dalam tubuhku maka aku akan menyegelnya di sana. Tapi itu sangat berbahaya, Tuan Putri. Yang Hui tampak khawatir.
Dia membayangkan hal terburuk yang mungkin saja menimpa Fang Yin dan dirinya jika kekuatan rubah itu lebih besar dari mereka. "Percayalah padaku," ucap Fang Yin penuh keyakinan. Setelah bersusah payah akhirnya Fang Yin bisa berdiri dengan tegak. Betapa terkejutnya dirinya saat mendapati siluman rubah telah berdiri sangat dekat dengannya. Dengan sisa-sisa energinya Fang Yin kembali melawannya tetapi tidak membuatnya bertahan dalam waktu yang lama. Tubuh Fang Yin kembali terhuyung dan akhirnya jatuh ke tanah. Siluman rubah tertawa menyeramkan. Suaranya menggema memantul ke segala arah. Dia berjalan menghampiri Fang Yin dengan senyum menyeringai mengukuhkan kemenangannya. "Apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengendalikanku," seru Fang Yin dengan suara parau karena menahan perasaan. "Aku ingin hidup bersamamu. Bukankah kamu bilang kamu bisa membiarkan binatang roh di tubuhmu hidup dengan bebas? Aku juga ingin kamu memperlakukanku dengan hal yang sama." Fang Yin menggeleng. Meskipun dia akan menjebak siluman rubah tetapi dia tidak bisa menunjukkan keberaniannya lagi. "Tolong jangan lakukan itu. Biarkan aku pergi dari sini dan kembali ke duniaku." Fang Yin beringsut mundur dengan bertumpu pada kedua tangannya. Siluman rubah kembali tertawa. Tangannya mendorong energi miarah Fang Yin dan membuka portal jiwa untuk masuk ke dalam tubuh Fang Yin. Dia tidak menyadari jika seseorang berdiri di belakangnya dan ikut masuk ke dalam tubuh Fang Yin bersamanya. Fang Yin berteriak dengan sangat keras ketika kekuatan jiwa siluman rubah dan orang yang berdiri di belakangnya menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku, ya. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 361. Kekuatan jiwa asing. Episode berikutnya. Bab 363.